Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan bagi Anda yang pasangan suami istri, apakah hari ini Anda sudah saling menyapa dan mengucapkan saya sayang padamu? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Santa Teresia dari Yesus mengatakan, pernikahan yang bahagia adalah hasil dari cinta sejati, pengertian dan pengampunan antara suami dan istri. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini pada hari Minggu biasa ke-27. Kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui Kitab Kejadian, Surat kepada orang Ibrani, dan juga Injil Suci menurut Markus. Pada hari ini kita juga akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Yosef Selvinus Agut OFM. Mari kita sapa Romo Yosef lebih dulu. Apa kabar Romo Yosef? Selamat siang Mbak Bey. Kabar saya baik-baik saja. Saya juga berharap sahabat Oase Rohani Katolik juga kabarnya selalu penuh dengan sukacita, khususnya keluarga-keluarga Kristiani. Tuhan senantiasa melimpahkan damai dan kebaikan kita semua, kepada kita semua. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita segera mulai acara kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yosef. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber cinta kasih, Engkau menciptakan semesta alam sebagai tempat yang luas, di mana orang saling memerlukan untuk mengalami cinta kasih-Mu. Singkirkanlah kiranya ketegaran dan kesombongan hati yang menjauhkan suami dan istri satu sama lain, menjauhkan keluarga-keluarga Kristiani dari ikatan cinta-Mu. Kiranya hidup keluarga-keluarga Kristiani senantiasa menampakkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia dan senantiasa mewartakan sabda Tuhan kepada keluarga mereka sendiri dan juga kepada setiap orang yang mereka jumpai. Berikanlah kesetiaan yang takkan memutuskan apa yang sudah Kau ikat bagi keluarga-keluarga Kristiani. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, semesta alam takluk kepada kehendak-Mu ya Tuhan, dan tiada suatu pun yang dapat menentangnya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, serta seluruh isinya. Engkaulah Tuhan atas seluruh dunia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bersama dengan Daniel yang tadi kita dengar dalam antifon pembuka, kita dengarkan bacaan dari Kitab Kejadian, bab 2 ayat 18 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur,
Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita." Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat keturunan anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 2, ayat 9 sampai 11. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkata kasih karunia Allah Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan kehendak Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang mengkuduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai."
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Yosef, bacaan-bacaan pada hari ini nampaknya mengingatkan kita dan mengajak kita untuk kembali merenungkan tentang kesetiaan dalam perkawinan. Dalam bacaan pertama tadi diingatkan dari mana asal perempuan. Ya, ya. Lalu kemudian di bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, dikatakan bahwa Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Dan Injil suci menurut Markus mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Ya. Romo Yosef, apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang berbahagia, yang bersuka cita, juga khususnya keluarga-keluarga Kristiani. Sepertinya memang gereja pada hari Minggu biasa yang ke-27 ini sedikit mengkhususkan bacaan-bacaan, bolehlah saya katakan demikian, sedikit mengkhususkan bacaan-bacaan pada hari Minggu ini untuk keluarga-keluarga Kristiani. Karena dalam bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita tadi, yang Mbak Bea, kita dengarkan hampir semuanya diarahkan, bukan hampir ya, khususnya bacaan pertama dan Injil, semuanya diarahkan untuk keluarga-keluarga Kristiani. Dan kita dengar Yesus sendiri dalam bacaan Injil tadi menegaskan apa yang sudah disampaikan juga dalam bacaan pertama dalam kitab Kejadian. Ketika Yesus menegaskan, padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kemudian ditegaskan oleh Yesus, karena itu mereka bukan lagi dua, melainkan satu, dan satu yang baru yang Yesus tawarkan, yang kemudian menjadi hukum Kristiani kita dalam perkawinan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan, pesan kitab Kejadian dalam bacaan pertama tadi kurang lebih ya Mbak Bea, bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang adalah kasih. Karena itu Allah menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga hidup dalam relasi kasih itu. Maka ketika Ia menciptakan alam semesta, bahkan ketika akhirnya Ia menciptakan Perempuan, manusia, Adam, Ia tidak ingin agar Adam itu, manusia itu hanya seorang diri. Maka Ia pun menciptakan manusia lain yang kemudian kita sebut Hawa itu, sang perempuan itu, sebagai teman hidupnya. Perempuan itu ditegaskan menarik ya. Bagaimana relasi kasih itu. Bahwa perempuan itu diciptakan, diambil dari tulang rusuknya. Hal ini untuk menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan
antara relasi antara manusia itu, keduanya adalah sebagai makhluk yang sama-sama diciptakan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nilai pribadi mereka adalah sepadan, adalah setara, semartabat pula di hadapan Allah dan di hadapan relasi antara mereka. Karena itu ya tidak ada pihak yang mendominasi di antara mereka. Laki-laki harus melindungi perempuan dan yang perempuan juga melayani laki-laki. Ataupun bahasa lain melayani ini kan juga melindungi laki-laki dalam relasi antara mereka. Nilai hidup bersama juga sudah ditegaskan oleh bacaan pertama tadi, kisah Kejadian tadi. Bahwa nilai kasih itu, relasi kasih itu hendaknya dijaga terus-menerus. Yesus tegaskan toh, bahwa ketika mengatakan mereka bukan lagi dua melainkan satu, maka Yesus katakan karena itu jagalah kesatuan itu. Jagalah relasi itu menjadi suatu relasi yang utuh. Karena itu kalau kita kemudian, ya Mbak Be, kita melihat kemudian dalam ajaran-ajaran Kristiani kita dalam hidup berkeluarga. Karena ya ketika laki-laki dan perempuan ini bersatu, maka mereka menjadi satu keluarga kan. Menjadi satu, membangun suatu relasi yang harmonis dalam keluarga-keluarga mereka. Dan ajaran pemahaman Kristen tentang pernikahan, tentang keluarga ini sudah sangat tegas. Ketika dikatakan pernikahan itu adalah bagian yang sangat mendasar dari antropologis Alkitabiah, dari sudut pandang antropologi kitab suci, di mana manusia diciptakan memang untuk hidup berkomunitas, untuk hidup bersama, bukan untuk hidup sendiri. Ini mau melawan pandangan dunia modern sekarang yang sangat individualistis itu ya. Seolah-olah manusia itu dengan kemampuannya, dengan apa yang dia miliki, dia dapat hidup sendiri. Pandangan Kristen mengatakan tidak. Ketika kamu ada dalam sebuah keluarga, katakanlah keluarga kecil, dan juga keluarga besar kita yang adalah dunia ini, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita tetap berelasi satu sama lain. Dan relasi kita itu sifatnya setara. Sifatnya sama, sepadan. Tidak ada yang mendominasi. Maka pandangan-pandangan modern, pandangan-pandangan dunia saat ini yang melihat bahwa ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang kaya, ada yang miskin. Yesus sudah menegaskan sejak awal, atau pemahaman Kristiani kita sudah sejak awal ditegaskan bahwa kita itu sepadan. Kita itu sama, satu sama lain. Karena itu kurang lebih sebagai rangkuman singkat awal sebelum kita akan melihat apa hal-hal pastoral yang bisa kita bentuk kita bangun dalam hidup berkeluarga, kiranya ada 3 aspek penting yang dapat kita lihat dari bacaan-bacaan yang dibacakan kepada kita pada hari Minggu biasa yang ke-27 ini. Pertama, prinsip meninggalkan. Bahwa dalam relasi keluarga kita akan meninggalkan segala sesuatu yang menjadi milik kita, segala ego kita. Karena kita akan bergabung menjadi satu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Yang kedua, prinsip kedua, kita melekat. Relasi itu adalah relasi kasih. Relasi yang tidak terpisahkan, tidak terceraikan, sudah bersatu. Dan yang ketiga, kita menjadi satu, menjadi sama sebagai anak-anak Allah. Kiranya sahabat Wasironi Katolik, prinsip ini, prinsip hidup berkeluarga yang berani meninggalkan ego, yang berani melekat satu sama lain, membangun relasi yang utuh satu sama lain, membangun relasi yang satu sama lain, menjadi pegangan bagi hidup keluarga-keluarga Kristiani. Saya yakin dan percaya bahwa, yang baik-baik ya, saya yakin dan percaya bahwa keluarga-keluarga Kristiani kita, keluarga-keluarga Katolik kita bisa dan mampu membangun relasi yang demikian. Iya, sebelum kita akhiri dan kita jeda Romo, mungkin memang perlu ditegaskan, ketika Tuhan membentuk binatang hutan dan segala burung di udara, Tuhan membentuknya dari tanah. Tetapi ketika Tuhan menciptakan penolong yang sepadan, tidak dari tanah ya Romo,
tetapi dari tulang Dari rusuk. tulang rusuk. Romo Yosef sudah mengatakan bahwa sepadan. Jadi memang kemudian itu harus digaris bawah ya, Romo. Ya, kita bisa melihat juga tentang kerapuhan kalau mau melihat kemudian relasi antara pria dan wanita ya. Kerapuhan seseorang laki-laki dapat dilengkapi oleh dengan perempuan. Baik. Demikian juga sebaliknya kan. Iya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Yosef sampaikan tadi sebelum kita masuk pada segmen berikutnya dan kita mendengarkan pesan-pesan pastoral dari Romo Yosef. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami Romo Yosef Selvinus Agut OFM dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya saran hendak menghubungi kami, Anda bisa melalui email di alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, sekarang mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita dengan narasumber kita pada hari ini, Romo Yosef. Romo Yosef, bagaimana kelanjutan dari pesan pastoral yang hendak Romo bagikan kepada kami? Saya menjadi lebih tertarik untuk menyampaikan ya semacam suatu insight pastoral bagi keluarga-keluarga Kristiani dengan ketika mendengarkan, ketika merenungkan bacaan-bacaan yang pada minggu biasa yang ke-27 ini, saya jadi lebih, apakah saya harus membuat sebuah renungan yang sangat teologis, tapi rupanya saya lebih memilih untuk memberikan insight-insight pastoral kepada keluarga-keluarga Kristiani. Saya mulai dengan ini. Kita baru saja selesai dan saya pikir masih ya dalam euforia kedatangan Paus Fransiskus itu ya. Paus Fransiskus, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik khususnya keluarga-keluarga Kristiani itu pernah menghasilkan sebuah dokumen yang berjudul Amoris Laetitia atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sukacita kasih. Dokumen ini ditujukan secara khusus kepada keluarga-keluarga Kristiani. Nanti silakan dicari dokumen Amoris Laetitia ini. Dokumen ini berbicara tentang secara khusus kepada keluarga-keluarga Kristiani dan di awal dokumen itu di nomor 1 ditegaskan demikian. Sukacita kasih yang dialami oleh keluarga-keluarga Kristiani juga merupakan sukacita gereja. Satu penegasan. Paus Fransiskus sudah menegaskan sejak awal. Kalau keluarga-keluarga bersukacita, maka gereja pun bersukacita. Dan menariknya, di bagian berikutnya ia lanjutkan demikian. Keluarga bukanlah sebuah masalah. Keluarga pertama dan terutama adalah kesempatan. Kita mulai dengan mengatakan demikian. Keluarga bukanlah masalah. Sekarang ini kan orang melihat, orang takut untuk orang-orang muda, mungkin banyak yang masih takut untuk hidup, membangun hidup berkeluarga. Paus Fransiskus sudah ingatkan, membangun hidup berkeluarga itu bukanlah sebuah masalah. Memang mungkin mereka melihat ada banyak keluarga yang rusak, ada keluarga yang hancur, ada keluarga yang sudah pelan-pelan ya memikirkan kapan berpisah. Tapi bagi orang-orang Kristiani, kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang adalah mempelai gereja, maka ia jangan takut. Justru membangun hidup keluarga adalah suatu kesempatan berahmat. Ingat, ketika suami dan istri, laki-laki dan perempuan menjanjikan kesetiaan satu sama lain dalam sakramen pernikahan,
saat itu mereka sudah menampakkan kasih Allah. Mereka sudah menampakkan rahmat Allah dalam hidup mereka. Maka pengalaman-pengalaman, bahkan pengalaman-pengalaman negatif sekalipun dalam hidup berkeluarga, hendaknya menjadi kesempatan berahmat untuk untuk merenungkan juga hidup Kristus dalam diri mereka. Ingat bahwa Kristus bahkan sampai menderita di salib. Dan dia bertahan. Kiranya keluarga juga mesti demikian. Harus berani untuk berkorban. Tadi dikatakan berani untuk meninggalkan egonya sendiri. Sikap individualistisnya untuk bersatu dengan istrinya, bersatu dengan suaminya, untuk bersama-sama dengan anak-anaknya. Itu adalah kesempatan berahmat untuk menyadari sungguh-sungguh kehadiran Allah dalam keluarga mereka. Karena itu saya menawarkan beberapa hal ini, hal praktis yang dapat dibuat, dapat direnungkan oleh keluarga-keluarga Kristiani yang Babe. Pertama, jagalah kesatuan, keutuhan hidup pernikahan kalian. Jagalah keutuhan pernikahan, perkawinan kalian. Sudah sejak awal Allah menghendaki dan juga ditegaskan kembali oleh Yesus bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Maka diciptakanlah penolong yang sepadan dengan dia. Dan mereka membangun, sekali lagi membangun relasi kasih yang tidak saling mendominasi. Persatuan itu diberkati oleh Tuhan. Persatuan itu memang sudah diinginkan oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Maka untuk menjaga kesatuan dan keutuhan pernikahan, maka hormatilah satu sama lain. Mungkin nasihat-nasihat, hormatilah, hargailah satu sama lain. Nasihat yang klise. Tapi itu bisa dimulai. Itu adalah hal kecil, hal klise yang kadang-kala justru karena hal-hal kecil itulah membuat keluarga itu rusak. Ketika itu diabaikan, ketika itu tidak diperhatikan, ketika itu orang bertahan dengan apa yang menjadi ego saya, bertahan dengan apa yang sudah saya sumbangkan. Apa yang bisa saya berikan semata-mata tanpa memperhatikan apa yang sudah istrinya lakukan di tengah-tengah keluarganya. Juga demikian dengan anak-anak Apa yang sudah anak-anak berikan. Untuk menjaga keutuhan keluarga itu perlulah juga apa semacamnya. Apresiasi satu sama lain dalam hidup bersama. Ketika suami pulang kerja, katakan demikian. Apresiasi yang diberikan oleh istrinya adalah menunggu dia, menjemput di depan, membukakan pintu. Ketika ia turun dari mobilnya, ketika ia membuka gerbang, istri pun membukakan pintu kepada dia. Demikian juga sebaliknya. Ketika istri memasak makanan yang tersedia di meja makan, santaplah itu. Jangan kemudian berpikir, mending saya pesan di luar aja lah, pesan online aja lah, lebih enak dari warung ini, dari warung itu, dari restoran ini, restoran itu. Sehambar apapun makanan itu, berilah pujian. Karena dia bekerja dengan penuh kasih tentunya. Demikian juga dengan memberi apresiasi kepada anak-anak. Ketika anak-anak pulang sekolah, berilah apresiasi kepada anak-anakmu. Berilah apresiasi bahkan ketika dia mau melakukan hal-hal sederhana dalam rumah, misalnya mencuci piring. Atau mungkin yang lebih sederhana lagi, menempatkan barang-barang milik pribadinya pada tempatnya. Ucapkanlah terima kasih kepada anak-anakmu atas tindakan-tindakan sederhana. Apresiasi-apresiasi sederhana inilah yang akan membangun kesatuan dan keutuhan hidup berkeluarga. Kesatuan dan keutuhan hidup pernikahan. Hal kedua, sahabat wasi rohani Katolik. Tadi Paus Fransiskus mengatakan hidup berkeluarga adalah suatu kesempatan berahmat. Karena itu keluarga itu menjadi penting. Keluarga itu menjadi menjadi tempat untuk kita kembali dari kesibukan kita, dari segala macam segala macam hal yang membuat kita bingung di dunia ini.
tempat paling nyaman itu adalah keluarga. Saya nggak tahu pengalaman Mbak Bei atau pengalaman sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Pengalaman saya sendiri adalah pengalaman ketika saya pulang libur ke rumah, bertemu dengan orang tua saya, bertemu dengan ibu saya, kebetulan baru saja meninggal sebulan yang lalu. Ketika saya pulang, saya merasakan sungguh-sungguh bagaimana kehangatan diterima oleh seorang ibu, diterima oleh seorang saudari saya, saudara saya. Ketika saya sumpek di Jakarta, kemudian pulang libur, bercerita tentang pengalaman di Jakarta, pengalaman kerja saya merasakan mereka memberi dukungan, memberi support. Bahkan mungkin juga via telepon. Ketika kita WA, mereka menanyakan kabar, gimana Romo, kabar Romo gimana di Jakarta? Saya baik-baik saja. Kemudian mereka bertanya, kami dengar di Jakarta sekarang ada peristiwa-peristiwa ini, tolong jaga ya, jaga kesehatan. Itu menjadi kekuatan. Dan siapa yang bisa mengatakan itu? Hanya keluarga. Karena merekalah yang tahu dengan baik tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang terakhir, keluarga kita adalah keluarga. Mengapa keluarga penting? Satu-satunya institusi yang masih bertahan sampai saat ini, dan institusi itu adalah sangat tradisional, dan institusi itu kecil yang masih bertahan adalah keluarga. Keluarga adalah gereja domestik. Dan pada akhirnya saya tidak tahu apakah saya harus mengakhiri atau silakan Romo, masih tadi ada sesuatu. 3. Tadi diselesaikan dulu yang 3 tadi. Yang ketiga, saya hanya ingin menegaskan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam dokumen Amoris Laetitia tadi. Dia katakan demikian. Saya bacakan saja. Di bagian akhir Amoris Laetitia dia katakan demikian. Tidak ada keluarga yang jatuh dari surga, yang terbentuk sempurna dan dikemas sekali dan bagi semua. Namun membutuhkan perkembangan tahap demi tahap. Ada panggilan terus-menerus bagi keluarga yang datang dari persekutuan Trinitas, persekutuan Allah Tritunggal, komunitas penuh cinta yang adalah keluarga kudus Nazaret, dan persaudaraan yang tak bercacat yang ada di antara para kudus di surga. Penegasan Paus Fransiskus ini mau mengatakan pertama, keluarga juga butuh pertobatan terus-menerus untuk sampai pada tahap mencintai yang sempurna. Tidak mudah, tapi keluarga-keluarga Kristiani bertahanlah untuk berkembang tahap demi tahap itu. Dan yang kedua, dikatakan oleh Paus Fransiskus, relasi kasih yang dibangun oleh keluarga-keluarga Kristiani adalah relasi mencontohi teladan relasi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kalau keluarga Kristiani ingin mencari contoh mana keluarga yang ideal, belajarlah dari keluarga kudus Nazaret. Keluarga-keluarga Kristiani jadilah keluarga-keluarga kudus, keluarga-keluarga yang saling mencintai satu sama lain. Ya, Romo Yosef mendengar renungan yang Romo sampaikan dan 3 pesan Romo tadi tentang jagalah keutuhan hidup pernikahan, lalu kemudian pentingnya keluarga. Dan yang terakhir adalah tentang mempercayai seperti Allah Tritunggal dan keluarga Kudus Nazaret. Ya, seperti keluarga Kudus Nazaret. Saya melihat bahwa kualitas cinta tadi disebutkan di situ, ada cinta, kemudian juga ada relasi yang baik antara keluarga. Kualitas cinta itu terletak pada relasi sebenarnya yang timbal balik, yang relasi yang tulus ya Romo. Dan relasi yang tulus itu juga akan menjadikan cinta yang tulus juga ya Romo. Sehingga cinta yang terungkap dalam saling menerima, mengingatkan dan menguatkan ya, seperti yang Romo tadi, saling memberi apresiasi Romo. Ya pokoknya intinya gini, dalam hidup berkeluarga ya, tidak ada yang lebih. Ketika kita gabung dalam suatu keluarga, tidak ada yang lebih lagi. Tidak ada yang
Tidak boleh suami mengatakan kepada istrinya, saya loh yang memberi penghasilan lebih bagi keluarga ini. Atau istri juga, kalau nggak ada saya, nggak ada yang masak atau segala macam hal seperti itu. Iya. Apapun hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang dilakukan oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, itulah relasi kasih itu. Tidak ada yang mau menyombongkan diri dengan apa yang sudah ia lakukan. Karena semuanya dilakukan untuk membangun komitmen hidup berkeluarga untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Iya, dan tentu saja yang lebih penting adalah mengajak Kristus hadir dalam keluarga dan membiarkan Kristus menjadi nahkoda dalam keluarga ya Romo. Jadilah keluarga yang selalu berdoa, katakan demikian. Betul. Ketika mau meneladani keluarga kudus Nazaret, otomatis itu pasti akan menjadi keluarga yang senantiasa berdoa. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terutama para keluarga Kristiani. Mari kita renungkan apa saja yang sudah Romo Yosef katakan tadi dan menyerahkan keluarga kita ke dalam bimbingan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Yosef. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, baruilah hidup kami berkat daya Roh Kudus-Mu, dan anugerahilah kami rasa kebersamaan dan keterikatan pada umat manusia dan para bangsa. Jadikanlah dunia baik, sebagaimana Kau kehendaki pada awal mulanya. Jadilah keluarga-keluarga Kristiani sebagai keluarga yang senantiasa membangun relasi kasih, yang meneladani keluarga kudus dari Nazaret, keluarga yang senantiasa menghadirkan Kristus, keluarga yang senantiasa berdoa. Biarkanlah keluarga-keluarga menjadikan hidup mereka sebagai kesempatan berahmat ketika Engkau hadir dan menjadi tanda keselamatan bagi setiap orang yang mereka jumpai dan mereka layani. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, khususnya keluarga-keluarga Kristiani, setiap harapan, setiap doa, setiap pekerjaan, setiap pelayanan, dan tugas-tugas keseharian, setiap orang yang kita jumpai, setiap orang yang kita layani, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Yosef Selvinus Agut. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih Mbak Bewi.